Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد ما كتب أو يكتب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين المكرمون والمكرمات hadirin hadirat Jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan, kelancaran dan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Pagi hari ini kita akan membuka kajian tentang asal setiap anak ikut ke bapaknya. Kita akan kaji dari kata asal dulu. Asal adalah bentuk mufrad. Bentuk mufrad sementara jamaknya adalah usul. Asal jamaknya usul. Secara arti asal adalah akar atau sumber. Kalau pohon berarti akar adalah asal. Kalau bangunan, pondasi adalah asal. Sementara kalau kita bicara asal tentu ada far'u, ada cabangnya. Maka dahan, daun, buah termasuk far'u, cabangnya. Termasuk juga bangunan. Kalau pondasinya adalah asal berarti selain dari pondasi itu disebut dengan cabang-cabangnya. Dan dikaitkan dengan ilmu-ilmu dalam Islam, makna asal beda-beda. Ketika dikaitkan dengan masalah akidah, kalau dikaitkan dengan akidah maka asal adalah iman kepada Allah Ta'ala, dan ibadah adalah cabang-cabangnya. Dan dalam kajian syariat atau fikih ada yang asal, ada yang cabang. Kalau ilmu yang asalnya dari Al-Quranul Karim, yang sudah pasti perintahnya, sudah pasti larangannya, maka itulah yang disebut dengan asal. Misalnya dalam Al-Quran jelas diterangkan masalah sholat 5 waktu, perintahnya jelas, dan rakaatnya pun jelas, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ini adalah asal, disebut dengan ilmu qat'i, ilmu yang memang sudah
ada dari sumbernya langsung, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi, namanya asal. Kalau ada satu kasus yang tidak dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran ataupun hadis, maka itu disebut dengan ilmu cabang atau fikih. Dalam Al-Quran jelas diterangkan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Jelas zina itu haram. Dekat saja haram, apalagi melakukannya, itu zina. Tapi ada kasus dalam Al-Quran, dalam masalah kita, yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Misalnya masalah apa? Masalah menghisap rokok dan masalah minum kopi. Dua kasus ini terangkan para ulama-ulama, syurbud dukhan wal gahwa, termasuk diantara hukum yang tidak ada dalam Al-Quran secara jelas dan hadis Nabi. Oleh karena itu, karena ini masalahnya masalah bukan asal tapi cabang, maka ulama-ulama berbeda pandangan dalam hal ini. Meskipun ada sumbernya dalam Al-Quran, tapi tidak secara langsung. Yang mengatakan haram ada Al-Qurannya dengan secara umum. Apa kata Allah? Wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Jika itu baik, maka itu halal. Jika tidak baik, hukumnya haram. Karena ini tidak baik, maka mereka menganggap minum kopi dan menghisap rokok hukumnya adalah haram. Ini dalil mereka. Jadi tidak boleh menghisap rokok. Kenapa? Qur'annya berbicara, kata mereka. Bahkan Al-Quran juga mengatakan wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Nabi ditanya, apa makanan minuman yang dihalalkan bagi mereka? Kata Allah, kul, katakan kepada mereka, kul uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, tidak merusak kesehatan, lingkungan, itu berarti halal. Jika tidak begitu berarti haram. Ini dalil mereka. Tapi ini pun nggak jelas secara langsung, tidak secara umum gitu. Nah, dari mereka yang membolehkan ada juga. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im." Katakan Muhammad bahwasanya setiap sesuatu yang tidak ada sumbernya jelas, maka katakan kepada mereka, la ajidu fima uhiya ilayya muharrama, hukumnya tidak haram. Jadi sesuatu makanan minuman yang tidak ada sumbernya langsung secara pasti, maka itu adalah halal. Dan yang kedua, kaidah fikih yang mengatakan, apa kata kaidah fikih? Disebutkan bahwa al-aslu fi syai'i al-ibahah. Asal segala sesuatu dalam hal makanan minuman itu mubah semuanya, enggak ada yang haram, mubah semuanya. Terkecuali illa ma dalal dalil ala tahrimi, kecuali ada dalilnya yang jelas sekali atas haramnya. Misalnya dalam Al-Quran, wala tashrabud dukhan, misalnya langsung kan itu, jangan kau hisap rokok, jelas itu kan. Atau wala tashrabul gahwa atau bun, jelas itu kan. Karena ini umum semuanya, jadi bukan qat'i, disebutnya dengan cabang. Karena ini cabang, para ulama berbeda pandangan dalam hal ini. Ada yang tengah-tengah, dia tidak mengikuti yang halal dan yang haram. Apa? Tergantung kondisinya. Jika dia mengatakan al-itlaq fi maqamil tafsil khata', ketika ada pendapat yang memutlakkan satu kasus, ini mutlak halalnya, ini mutlak haramnya, hadza khata', ini pun salah. Yang betul adalah lihat kondisi kita. Kalau misalnya kita menghisap rokok atau minum kopi, ternyata ada efeknya. Efeknya apa? Misalnya sakit, kan? Kok tambah sakit? Nah, berarti ini ada efek yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kira-kira nafkah keluarga tercukupi nggak gara-gara rokok ini?
Kalau misalnya gara-gara rokok akhirnya nafkah keluarga kita berkurang yang wajib. Terus yang ketiga, lingkungan kita terganggu enggak? Ketika kita sedang duduk ramai, kita menghisap rokok, ada terganggu enggak di antara kita? Kalau terganggu berarti jangan. Berarti khusus untuk pasukan-pasukan perokok di sana. Jangan bergabung dengan yang tidak merokok, karena boleh jadi mereka tidak suka dengan itu. Ini kaitan dengan masalah qot'i. Jadi kalau ada Al-Quran, hadis berbicara secara langsung, itu namanya ilmu asal. Maka asal ini tidak bisa diubah lagi. Misalnya masalah sholat 5 waktu, kan sudah pasti asalnya itu 2 rakaat subuh, maghrib 3 rakaat. Kadang orang begini, kenapa subuh 2 rakaat? Padahal kan cuman, padahal kita nggak kerja, segar, bangun malam sudah mandi apa kok 2 rakaat? Terus sedikit dong gitu. Saya pengen nambah lagi 10 rakaat misalnya. Ini berubah asal, tidak bisa. Tapi kalau cabang masih bisa diubah. Nah inilah makanya para ulama ada perbedaan pendapat. Rasul mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan antara umatku itu jadi rahmat buat mereka. Yang mana? Ketika kaitan dengan cabang, bukan dengan asal, dengan cabang-cabangnya. Ada dipecahkan masalah fikih, ada 4 mazhab, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali. Dan semuanya betul, tidak ada yang salah. Tapi kalau kaitan dengan akidah asal, nah inilah yang bahaya. Rasul mengatakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, 73 golongan, semua di neraka kecuali 1. Nah ini kaitan dengan bukan cabang tapi dengan asal, yang sifatnya asal. Nah berikutnya kalau dikaitkan masalah asal ini dikaitkan dengan ilmu ilmu kalam atau ilmu lugot, ilmu bahasa, tata cara bahasa. Jadi ternyata asal usul setiap kata itu kalau kita lihat semuanya bersumber ke fi'il madi atau ke masdar. Selebihnya itu adalah cabang. Misalnya ada penggunaan kata nasoro. Dari nasoro dipecah menjadi yansuru, kemudian nasron, nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansorun, mansorun, minsorun. Ada sudah menolong, akan menolong, pertolongan, yang menolong, yang ditolong, tolonglah, jangan tolong, tempat menolong, dan seterusnya. Nah ini semua bersumber kemana? Satu akar kata, yaitu apakah fi'il madi nasoro atau nasron masdarnya. Jadi semuanya kembali ke situ. Masjid ini adalah isim makan. Kata asalnya bukan masjid tapi dari sujudun atau sajadah. Dari sajadah dipecah menjadi yasjudu, sujudan, sajidun, masjudun, dan seterusnya. Orang yang sujud sajid, yang disujudi masjud, sudah sujud sajadah, sedang sujud yasjudu, tempat sujudnya masjidun. Itu kalau kita bicara tentang asal usul dari setiap kosakata. Nah berikutnya kalau kaitan dengan nasab, nah inilah yang kita bahas hari ini. Kalau kaitan dengan nasab, maka sumbernya adalah orang tua kita. Setiap nasab semuanya mengikuti kepada bapaknya. Jadi kalau bapaknya orang mulia, maka anaknya pun ikut-ikutan bapaknya mulia. Kalau bapaknya tidak mulia, maka anaknya pun tidak mulia. Contoh misalnya raja. Raja adalah orang yang tinggi, yang mulia. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan yang biasa saja, maka anaknya menjadi anak raja. Atau bahasa lain habaib, turunan Nabi nikah dengan orang biasa, maka anaknya menjadi marga habaib, habib lagi, dan gitu seterusnya. Itu asalnya begitu.
Jadi semua kembali kepada bapak, kecuali ada beberapa kasus yang tidak mengikuti bapaknya. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya kullu nasabin, kullu mauludin yantasibu ila abihi. Setiap nasab, setiap anak yang dilahirkan itu akan bernasab kepada bapaknya. Tetapi ada satu nasab yang tidak bisa mengikuti bapaknya, illa aulada Fatimah, terkecuali anak cicitnya Fatimah. Fa innahu yantasibuna ilayya, mereka itu bernasab bukan kepada bapaknya, bapaknya kan Ali. Jadi Hasan Husain putra dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kedua putranya ini mestinya bernasab ke Ali, bukan ke Nabi kan. Jadi turunan Ali bin Abi Thalib, mestinya seperti itu. Kenapa? Karena yang paling mulia itu putrinya Fatimah Zahra. Tapi kata Nabi, kecuali anak-anak Fatimah, fa innahu yantasibuna ilayya, mereka bernasab kepadaku langsung. Sebagian mengatakan wa ana abuhum, akulah bapaknya. Artinya apa? Nasabnya mereka menyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah muncul istilah-istilah, apa istilahnya? Kalau sudah dikatakan demikian, maka yang jadi turunan dari Fatimah Zahra adalah Ahlul Bait, Ahlul Bait, keluarga Bait. Dalam Al-Quran dikatakan wa yutahhirukum ahlal baiti. Ahlul Bait itu keluarga Nabi, Ahlul Bait sebutnya. Atau bahasa kita di sini bukan Ahlul Bait, tapi Habaib, Habib atau Syarif atau Sayyid, itu juga. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah kaidah ada sebuah kaidah begini: idza taba aslul mar'i, idza taba aslul mar'i taba furu'uhu. Apabila bagus asalnya, maka akan bagus, atau apabila baik bapaknya, mulia bapaknya, maka anaknya pun akan jadi mulia. Tapi ada keajaiban, wa min ajabin jadat bihi syauqu bil waradi. Ada keajaiban, bunga itu adalah anak cabang, tapi dia bersumber dari mana? Dari dahan-dahan yang banyak duri-durinya. Ada satu pohon banyak durinya, tapi mengeluarkan satu bunga yang indah. Ini kan ajaib. Mestinya kalau duri, tentu yang berbuah pun berbunga harus yang tidak baik karena duri. Tapi ini ajaib, ada seperti itu. Artinya apa? Artinya ternyata ada sesuatu yang tidak baik bapaknya, ibunya, tapi bisa jadi anaknya menjadi baik, jadi mulia. Dan kebalikannya, wa qad yakhbusul far'u alladhi taba asluhu. Terkadang juga ada kebalikannya. Jadi anaknya itu sebetulnya terlahir dari orang tua yang baik, yang soleh, tetapi bisa jadi anaknya itu menjadi kebalikannya, durhaka kepada Allah Ta'ala. Bisa seperti itu. Seperti apa? Seperti nabi-nabi kita terdahulu, ya. Nabi Nuh contohnya, Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya, tidak semuanya soleh, tidak semuanya baik. Ternyata ada yang tidak baik. Termasuk diantara kita juga ada orang mulia, tapi kok ada turunannya tidak seperti bapak ibunya. Jangan heran. Kenapa demikian? Liyadhhara sirrullahi fil aksi wa tardi, agar Allah menampakkan sirnya, rahasianya. Jadi jangan kita bangga dengan kita punya orang tua baik, soleh, mulia turunannya. Jangan bangga seperti itu. Boleh jadi rahasia Allah, Allah balikan kemuliaan bapak kita menjadi kehinaan bagi turunannya. Dan ketika kita, misalnya kita punya mantu, ya, kita punya mantu yang ternyata kalau kita lihat dari sisi nasabnya atau pribadinya tidak baik, jangan kecil hati. Boleh jadi dari mereka muncullah sosok anak yang masya Allah, yang ajib. Kita tidak akan pernah tahu rahasia Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Bapak Ibu rahimahullah,
Kajian kita pagi ini agak sedikit menarik tapi agak rumit juga ya. Pusing juga sedikit, ya kita belajar pusing ya. Jadi mohon dicerna karena ini agak sedikit rumit. Jadi kalau kita sedang belajar, ternyata kajian yang kita pelajari itu rumit, pusingnya. Kita jangan kecil hati, jangan menyerah. Kita harus semangat. Kenapa? Karena inna minadz-dzunubi dzunuban. Di antara dosa-dosa ada dosa yang la yukaffiruha, tidak bisa dihilangkan dengan bermacam-macam ibadah. Istighfar tidak mempan, sedekah tidak mempan juga, sholat tidak juga mempan. Ini bandel dosa ini. Dia bisa hilang dengan apa? Illal humum, kecuali bingung, pusing dalam hal apa? Fi talabil ma'isyah, satu, dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Susah cari kerja. Di mana kerja nih? Dapat kerja tapi begini, dimarahin terus sama bos misalnya, ya, atau konsumen, atau barangnya bagaimana. Jadi ada aja masalah ketika kita sedang usaha. Kan kita bingung, pusing. Ternyata bingung kita dalam hal ini bisa menghabiskan dosa-dosa yang membandel. Ya jangan sedih kalau kita usaha, ada saja kan gangguannya, entah macet di jalan, mana pesanan ini sedang lewat kan. Yang kedua, bingung dalam hal thalabil ilmi, bingung dalam hal mencari ilmu, bingung kita bagaimana caranya. Oleh karena itu mohon dicerna ya. Jadi begini Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hal anak ya. Anak ada kalanya ngikuti bapaknya, ada kalanya ngikuti ibunya. Mestinya kan semua anak itu ke bapaknya, tapi ada beberapa kasus yang tidak mengikuti bapaknya, justru malah ke ibunya. Saya akan bacakan baitnya ya. Ini bait ini dikarang oleh Imam Suyuti, seorang imam besar pengarang kitab Tafsir Jalalain, dan beliau ini mampu mengarang setiap fan ilmu. Dari mulai ilmu tafsir ada kitab beliau, dari ilmu fikih juga ada, ilmu alatnya juga ada, semua fan beliau mampu. Kata beliau, yatba'ul far'u fi intisabin abahu wal umma fir riki wal hurriyah waz zakatil akhaffa wad dinil a'la walladhi ishtadda fi jaza'in wadiyah wa akhassil aslaini ridsan wa dhibha wa nikahan wal ukla wal udhiyah. Yatba'u akan selalu mengikuti, al far'u anak, dalam hal apa? Fintisabin, dalam hal nasab, abahu kepada bapaknya. Setiap nasab pasti akan mengikuti bapaknya. Kalau bapaknya orang Indonesia, perempuannya orang bule, berarti anak Indonesia. Kalau kebalikannya, bapaknya adalah orang bule, ibunya orang Indonesia, maka anaknya jadi orang bule. Isbat kepada apanya? Kepada bapaknya. Ini yang pertama. Kecuali tadi ya, kecuali tadi masalah nasab turunan Nabi, bukan ke Ali tapi ke Nabi langsung. Nah berikutnya masalah ibu sekarang. Tapi ada anak yang ikuti ibunya, wal umma fil riki wal hurriyah. Pada saat seorang ibu merdeka, kan ada seorang perempuan merdeka, ada budak atau amat. Ketika suaminya ini adalah orang yang merdeka, si istrinya atau si budaknya itu mereka nikah, kawin atau tidak kawin. Kan yang namanya amat itu kan boleh disewakan, dipinjamkan boleh. Misalnya saya punya budak punya amat, kemudian saya berikan kepada siapa? Kepada teman. Nih, pakai saja misalnya. Itu halal sudah. Enggak usah nikah-nikah, silakan saya pinjam. Nah, ternyata dia hamil dari kita merdeka. Dia budak. Nah, anaknya ini ngikuti kepada ibunya. Kalau ibunya merdeka, maka anaknya pun merdeka.
Tapi jika ibunya seorang budak, maka anaknya pun menjadi seorang budak. Terkecuali beberapa kasus. Misalnya amat kita sendiri, kita punya amat, kita punya budak, kita gauli dia. Atau anak kita punya budak, kita gauli amatnya anak kita atau budaknya anak kita. Maka anak yang terlahir dari ibu budak itu akan menjadi merdeka. Paham ya? Contoh lain begini. Jadi ini kembali kepada pemiliknya. Karena pemilik budak ini adalah orang merdeka, maka dia jadi merdeka. Contoh lagi nih ya. Bagaimana kalau begini sekarang? Budak dengan budak hubungan. Laki-lakinya budak, perempuannya budak, mereka hubungan dengan nikah mungkin ya. Anaknya kira-kira budak apa bukan? Budak kan? Ketika budak dengan budak menikah punya anak, maka itu jadi budak juga. Masalahnya ini punya siapa budak ini, anaknya ini? Kan budak itu punya pemilik, punya tuan. Maka anaknya budak ini kembali kepada pemilik ibunya. Kalau misalnya bapaknya itu milik si A, si ibunya budaknya milik si B, kawin mereka, punya anak. Nah, anaknya itu milik si pemilik si ibunya, si B berarti. Contoh lain begini, saya punya ayam jago, Pak Kaswadi punya ayam betina, kawinlah mereka. Ayam jago punya saya dengan ayam betina punya Pak Kaswadi, bertelur. Itu telur siapa? Apakah punya saya sebagai yang punya jantannya atau punya Kaswadi yang betinanya? Maka pemilik dari yang punya induknya siapa? Pak Kaswadi. Jadi saya nggak berhak. Yang berhak adalah yang punya induknya ayam itu siapa? Kambing kawin dengan kambing, kemudian beranak. Anak siapa? Anak pemilik induknya kambing siapa? Kan tadi dikatakan biasanya kan ke bapaknya, dalam hal ini tidak, ke ibunya. Siapa pemilik ibunya itu? Paham Pak ya? Sedikit rumit, nggak rumit kok, sedikit tuang rumitnya. Yang kedua sekarang ya, jadi masalah tadi, masalah nasab pasti jatuh ke bapaknya. Tapi kalau masalah merdeka atau budaknya itu kembali kepada ibunya. Sekarang masalah yang merdeka, misalnya ada seorang perempuan merdeka, tapi dia suka sama budak. Dia merdeka tapi sukanya sama budak. Nikahlah mereka, kemudian punya anak. Anaknya merdeka apa? Menjadi budak. Bapaknya budak, ibunya merdeka, nikahlah mereka, beranaklah. Itu anaknya merdeka apa budak? Budak apa merdeka? Hah? Jadi ke ibunya, karena ibunya merdeka, maka meskipun bapaknya itu seorang budak, maka ibunya menjadi merdeka. Kan? Jadi ibu itu tingkatannya apa dia? Tingkatannya masalah hal merdeka tidaknya. Maka anaknya jadi merdeka atau tidaknya lihat dari ibunya dulu. Kalau ibunya merdeka, maka anaknya merdeka juga. Jika ibunya itu meskipun sebetulnya bapaknya itu bukan dari orang merdeka, dari budak juga, maka tetap menjadi merdeka. Nah, berikutnya sekarang masalah zakat, Bapak Ibu. Zakat, kan ada binatang yang wajib dizakati. Ada berapa binatang? Ada tiga binatang yang wajib kita zakati. Pertama onta, kedua sapi, ketiga kambing. Onta, sapi, dan kambing dan sejenisnya. Ini wajib dizakati.
Nah sekarang begini, kalau onta dengan onta nikah kawin ya, jelas itu anaknya pasti anak nisabnya nisab onta. Kambing dengan kambing kawin, jelas anaknya pasti nisab kambing. Sekarang begini, onta kawin dengan sapi atau sapi nikah dengan kambing, kira-kira anaknya kalau kita muzakati itu ngikuti apanya? Apa ngikuti sapi atau ke si kambing, atau ke onta atau ke sapi? Ketika ada dua anak berbeda, dua bapaknya beda, satu kambing, satu sapi, satu lagi onta misalnya. Nah dalam hal ini, kasus ini untuk masalah zakat, al-akhaf yang lebih rendah itu diambil. Jadi kalau misalnya onta kawin dengan sapi, maka yang rendah mana? Sapi. Berarti ketika beranak nanti nisabnya bukan ke onta tapi ke sapi. Jadi kita pelajari, oh karena ini nikahnya dengan sapi berarti nisabnya jatuh kepada sapi. Kita pelajari berapa ukuran nisab sapi. Sekarang begini, bagaimana kalau seekor kambing kawin dengan sesuatu yang tidak diwajibkan zakat, seperti rusa? Kita nggak wajib rusa dizakati. Nah rusa kawin dengan kambing, beranak, anaknya ngikuti kambing atau ke rusa? Kira-kira mana yang lebih rendah dari keduanya? Tentu kambing yang lebih tinggi. Kambing tinggi, kenapa? Karena dia lebih mulia daripada rusa, makanya diwajibkan zakat. Rusa rendah. Nah berarti kalau misalnya ada kambing kawin dengan rusa, tidak wajib zakat anaknya itu, tidak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena perkawinan antara dua jenis yang berbeda, satu wajib zakat, satu tidak wajib zakat. Jadi yang lebih rendah adalah yang tidak wajib zakat, maka ambillah ke situ. Contoh lain misalnya kuda kawin dengan sapi, kira-kira anaknya wajib zakat enggak? Tidak. Kenapa? Ngikuti ke kuda kan tidak wajib zakat gitu. Ya gitu ya. Jadi masalah zakat kita ambil ketika ada perkawinan antara dua binatang yang berbeda, satu wajib zakat, satu tidak, atau dua-duanya wajib zakat, maka ambil yang paling rendah. Yang keempat sekarang, masalah keempat adalah wadinil a'la, masalah agama. Masalah agama, misalnya ada orang muslim nikah dengan orang kafir. Satu muslim, satu kafir, punya anak. Anaknya kira-kira kemana kembalinya? Apakah keturunan yang muslim atau ke yang kafir? Maka dalam pandangan Islam harus mengikuti kepada yang lebih tinggi, lebih mulia, berarti ke yang muslim. Jadi anak muslim, meskipun dia anak dari dua orang tua berbeda agama, satu muslim, satu kafir, tetap yang diambil adalah yang a'la, yang tinggi. Kenapa? Karena ad-dinu ya'lu, al-islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, paling tinggi agama dan tidak bisa dikalahkan. Berikutnya sekarang, berikutnya masalah diat, masalah dam. Bagi yang pernah haji, umroh, tentu kita mengenal dam ya. Ada namanya dam. Ketika kita melanggar larangan ihram, maka kita dikenai dam. Damnya apa? Di antara dam itu, kita ketika ihram tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh menakut-nakuti binatang. Binatang apa? Binatang darat yang dimakan dagingnya dan liar. Setiap binatang darat dimakan dan liar itu haram dibunuh ketika ihram. Berarti kalau bukan darat, laut, boleh kita makan, kita bunuh, kita buru. Yang kedua, kalau misalnya darat tapi dia tidak dimakan dagingnya, boleh kita bunuh kalau mengganggu, seperti ular, kalajengking, nyamuk, kutu. Kita sedang ihram, boleh kita bunuh. Kenapa? Karena tidak dimakan dagingnya. Yang ketiga adalah yang liar.
tidak diternak. Jadi kalau hewan ternak masih boleh dibunuh ketika kita ihram. 3, darat, dimakan, dan liar, nggak boleh dibunuh sama sekali. Nah sekarang begini Bapak Ibu, bagaimana kalau ada hewan darat kawin dengan hewan darat lagi, tapi yang satu dimakan, yang satu nggak dimakan dagingnya? Misalnya, contohnya apa? Satu dimakan, satu nggak dimakan contohnya. Misalnya merpati. Merpati itu halal dimakan. Dia kawin dengan burung elang. Burung elang haram dimakan dagingnya. Nah, kawinlah dua binatang ini, si elang dengan si merpati, beranaklah. Nah, anaknya kan ini lahir dari dua hewan yang berbeda, satu dimakan dagingnya, satu enggak. Sementara dalam kaidah tadi kan, ketika kita bunuh hewan darat dimakan dan liar, hukumnya tidak boleh dibunuh. Tapi kalau lahir dari dua hewan yang berbeda, satu dimakan, satu tidak dimakan, maka di sini ambil yang lebih kuat, asyad, yaitu hewan yang tadi. Hewan darat dimakan dagingnya, ini kuat ini. Setiap hewan seperti ini meskipun dia nikah dengan hewan yang nggak dimakan dagingnya, maka anaknya itu ikut ke dia. Jadi merpati kawin dengan burung elang, anaknya masih tetap tidak boleh kita bunuh ketika sedang ihram. Halo Bapak, Ibu, pusing? Bingung? Jadi intinya ini masalah anak dengan orang tua gitu kan, termasuk binatang gitu kan. Jadi kalau masalah binatang dalam hal kita sedang ihram, ini binatang boleh nggak saya bunuh nih? Ingat aturan tadi 3 syaratnya: 1 darat, 2 dimakan, 3 liar. Ini yang nggak boleh dibunuh. Darat, hewan darat, kemudian yang kedua dimakan dagingnya, yang ketiga liar, tidak boleh dibunuh. Nah kalau bukan ini, hewannya hewan laut, atau hewannya tidak dimakan dagingnya, atau hewannya itu tidak liar tapi diternak, itu boleh dibunuh. Nah pertanyaan ini di sini kasusnya, hewan yang 3 syarat ini dia kawin dengan hewan yang tidak memenuhi syarat. Anaknya bagaimana? Maka ikuti ke yang memenuhi syarat, tetap tidak boleh kita bunuh. Berikutnya, masalah apa? Masalah diat. Apa diat itu? Tebusan. Dalam fikih ada bahasan diat, tebusan. Misalnya orang muslim dibunuh, orang kafir dibunuh. Kan dalam Islam ada namanya kisos ya, ada kisos, nyawa dibayar dengan nyawa kan. Nah kalau misalnya kita mau tebus, bisakah ditebus? Diganti dengan uang misalnya, atau dengan apa selain dibunuh? Bisa, namanya diat. Kalau orang muslim dibunuh, maka diatnya itu adalah harus kita keluarkan 100 ekor onta. Muslim dibunuh, muslim merdeka dibunuh, maka wajib diatnya, tebusannya sebanyak 100 ekor onta. Bapak Ibu tanya saja onta berapa harganya. Kalau kita tidak bisa mengadakan 100 onta, maka dengan harganya berapa kira-kira? Ada yang tahu di sini harga onta berapa? Halo? Ada yang tahu nggak harga onta berapa di sini? Berapa? 25 juta satu onta. Kalau 100 berapa? 25 juta dikali 100 berapa? Ada yang tahu? 25 juta dikali 100 berapa? Hah? 2,5 M. Nah itulah harga orang muslim dibunuh. Kita bunuh orang muslim yang merdeka, itu diatnya, tebusannya, bayar dengan 2,5 M.
seharga rumah ya. Kita bukan gampang bunuh orang muslim, dibunuh begitu saja tanpa ada dia, tanpa ada kisos, penjara saja. Nah, kalau kita terapkan hukum Islam, seperti itulah hukum diat itu. Seperti itu hukumnya. Nah, sekarang begini, kalau orang kafir berapa? Orang kafir dibunuh, tergantung kafirnya. Kalau dia kitabi, dia Nasrani atau Yahudi, maka sepertiga dari diatnya muslim. Sepertiganya orang kafir kitabi. Nah, kalau yang bukan kitabi, dia kafir tapi bukan kitabi, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi penyembah api, nggak punya kitab mereka, penyembah berhala, penyembah matahari misalnya. Dibunuh, berapa diatnya? Diatnya itu 6% lah, sedikit. 6% dari diatnya muslim. Nah, sekarang begini, kafir kitabi kawin dengan wasani. Kafir kitabi Yahudi atau Nasrani nih kawin dengan seseorang penyembah api misalnya, punya anak, anaknya kita bunuh, kira-kira nanti kembali kemana? Kan dia anak dari dua agama berbeda, satu kitabi Nasrani atau Yahudi, satu lagi penyembah api. Nah, anaknya ini nanti ketika dibunuh akan mengikuti kepada siapa? Kepada yang lebih kuat, kitabi berarti. Jadi kalau dibunuh anaknya, maka kitabi masuknya. Ya, jadi kita keluarkan diat sebesar kafir kitabi berapa. Nah, berikutnya sekarang wa akhassal aslaini lisan wa dhibha. Sekarang masalah najis, Bapak. Masalah najis. Ada binatang ya. Ada binatang kawin, yang satu najis, yang satu suci, maka akan mengikuti yang paling hina. Najis berarti, contoh misalnya seekor anjing kawin dengan seekor kambing, kawinlah dia, anaknya ikuti si anjing. Atau babi kawin dengan kambing, maka anaknya jadi ngikuti babi. Anaknya itu apa? Nah, yasmukul dadhah. Setiap anak yang dimana induk atau jantannya itu ternyata ada yang anjing atau babi, maka itu mengikuti mereka. Yang kedua, zibhan, masalah penyembelihan. Kan manusia kan ada yang dilarang untuk menyembelih, ada yang tidak. Muslim laki-laki jelas ada perintahnya, yang perempuan boleh juga yang muslimah. Nah, sekarang yang kafir, yang boleh itu hanya kitabi. Yang boleh menyembelih hewan adalah kitabi Nasrani dan orang Yahudi, itu boleh menyembelih. Yang tidak boleh itu menyembelih adalah orang-orang yang tidak punya kitab, seperti penyembah api, berhala. Itu mereka tidak bisa, tidak boleh menyembelih, tidak boleh. Nah, sekarang begini, bagaimana kalau ada orang yang halal sembelihannya nikah dengan orang yang tidak halal sembelihannya? Kafir kitabi nikah dengan kafir yang bukan kitabi, dengan penyembah api, anaknya boleh nggak menyembelih? Maka anaknya kembali ke yang hina, tidak bisa menyembelih. Pusing, gak usah katanya. Gak boleh jadi pusing lah. Pusing. Ya. Berikutnya lagi ya, nih nikah. Masalah nikah. Masalah nikah sekarang ya. Masalah nikah nih. Sekarang begini, ada perempuan yang halal dinikah, ada perempuan yang tidak halal dinikah. Ada kan? Sekarang begini, kalau kita nikah dengan perempuan halal nikah, jelas ada aturannya. Enggak, yang ini nggak boleh, jelas nggak boleh. Sekarang yang halal dinikah, misalnya satu halal dinikah, satu tidak halal dinikah, kawin mereka misalnya nih. Jadi ada anak lahir dari orang yang halal dinikah, kitabi. Yang halal itu Nasrani, Yahudi, halal dinikah karena mereka punya kitab. Terus yang satunya lagi adalah penyembah api, kan haram dinikah.
Nah ternyata bapak ibunya itu satu Nasrani, satu lagi penyembah api, punya anak, itu boleh nggak dinikah anaknya itu? Maka kembali kepada yang rendah, tidak bisa dinikahi. Berikutnya wal ukli, masalah makanan. Kan binatang ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan, betul? Ini halal, ini haram. Jelas halal nggak boleh, boleh, haram boleh. Sekarang begini, dua binatang kawin, yang satu halal dimakan, yang satu haram dimakan, kawin, anaknya boleh dimakan nggak? Kucing haram, kalau kelinci halal. Kawin kucing dan kelinci, punya anak, anaknya halal nggak dimakan? Haram. Kenapa? Karena ada yang satu tidak boleh dimakan. Dan contoh yang lain-lainnya. Pokoknya apa saja pokoknya. Yang namanya nikah atau anak yang hasil dari induk atau dari jantannya yang tidak dimakan satu bisa dimakan, maka anaknya ikut yang nggak dimakan. Dan terakhir masalah udhiyah, masalah kurban atau akikah. Ketika hewan kurban kan ada cuma tiga kan, satu onta, dua sapi, tiga kambing dan sejenisnya. Ini yang boleh dikurbankan atau diakikahkan. Sekarang begini, tiga hewan yang boleh kita kurbankan ini ternyata kawin dengan hewan yang tidak boleh dikurbankan. Anaknya boleh dikurbankan enggak? Tidak bisa. Itulah Bapak Ibu rahimahullah bahasan-bahasan ini ya tentang masalah anak turunan kembali ke siapa, dari mulai nasab ke bapak. Kalau masalah merdeka tidaknya lihat ke ibu, masalah zakat lihat ke yang paling rendah, masalah agama ke yang tinggi, ya kan? Terus masalah diat, dam atau masalah diat kembali ke mana? Kembali ke yang lebih kuat lagi. Terus masalah najis, masalah sembelihan, nikah, makan dan kurban kembali ke mana? Kembali kepada yang lebih hina, lebih rendah. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saking pusingnya kali ya, nggak ada pertanyaan. Apa mau ditanyakan? Pusing saja. Ya. Contoh gini, Bapak Ibu. Nih, misalnya begini nih ya. Ada seorang ibu atau seorang perempuan. Ada seorang perempuan, dia kawin dengan anjing. Punya anak. Anaknya kira-kira najis apa tidak? Seorang perempuan kawin dengan anjing atau laki-laki. Laki-laki kawin dengan anjing. Ada anaknya, ternyata anaknya seperti manusia, mirip seperti kita anaknya itu. Nah, anaknya najis enggak kira-kira? Najis mughalladhah. Najis anaknya itu. Jadi kalau misalnya dia basah tangannya, kulitnya basah, kalau kita pegang dia, maka kita wajib dibasuh 7 kali basuhan. Sama kayak tadi juga. Sekarang anaknya itu misalnya ada laki-laki kawin dengan kambing. Anaknya mirip kambing persis. Atau ada seorang perempuan kawin dengan kambing, anaknya mirip kambing misalnya, itu bisa dikurbankan enggak? Bisa enggak dikurbankan? Jadi kita laki-laki kawin dengan kambing, na'udzubillah, anaknya mirip kambing. Atau seorang perempuan kawin dengan kambing, anaknya mirip kambing, itu bisa dikurbankan enggak? Tidak bisa dikurbankan. Kenapa? Karena mengikuti yang lebih rendah, tidak bisa dikawin, tidak bisa dikurbankan. Masih ada pertanyaan enggak? Ya. Ini pernah ada kejadian di Amerika gitu. Jadi ada dua orang ibu melahirkan, punya anak, dua-duanya laki-laki.
laki perempuan tertukar dia. Dan dokternya ini seorang muslim, karena bingung kalau itu tes DNA lama ya. Anaknya tertukar, mana nih, siapa sih ibunya yang laki perempuan? Akhirnya si dokter ini minta fatwa, karena seorang dokter Islam, dia minta fatwa ke Al-Azhar. Nah, ulama Al-Azhar cuma menyampaikan ke surat An-Nisa, Lizzakari mislu Azil saya bahwa ya laki-laki dapat bagian 2 kali dari perempuan. Karena kan itu urusan waris. Karena ini kan urusan anak laki perempuan, siapakah ibunya? Karena ketukar. Ternyata akhirnya diteliti bahwa ternyata kandungan susu ibu laki-laki itu lebih banyak. Akhirnya diputuskan bahwa yang kandungan susu ibu lebih banyak itu berada ke bayi laki-laki, yang perempuan berada ke susu yang sedikit itu. Ternyata begitu tes DNA benar itu. Iya. Itulah kata itu cerita ya. Itu diantara keadilan Allah Ta'ala ketika Allah menghendaki anaknya laki-laki, karena dia itu hadil musayin 2 bagian, tentu lebih butuh ASI lebih banyak. Maka Allah kasih ASI yang banyak untuk si ibunya. Ketika anaknya ternyata perempuan, karena dia 1 bagian, maka tidak seperti laki-laki. Betul. Jadi dalam Al-Quran banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan, termasuk itu diantaranya. Jadi kalau kita ingin lebih dalam wawasan kita, ya kita sering baca Al-Quran dan mengartikan, menerjemahkan maksudnya apa di sini, tidak hanya baca saja. Agar apa tujuannya? Karena tujuan dari baca saja bukan itu, tapi untuk mengamalkan isinya. Agar kita termasuk orang-orang yang tidak hanya baca, tapi ada manfaat yang kita dapati dari Quran tersebut. Nggak ada orang baca Quran kalau dia tidak menelaah maknanya, itu tidak bergetar hatinya, tidak takut kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika dibacakan, tanda orang mukmin ialah idza tuliyat alai ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan alaihim kepada mereka, zadathum imana, bertambah keimanan. Nah, bisa bertambah di sini bagaimana caranya? Nah, diantaranya adalah dengan mengenali makna dari Al-Quran, mentadabburinya bagaimana maksudnya. Itu akhirnya meresap dan bergetarlah hatinya ketika itu. Termasuk tadi kan dikatakan kan, sebetulnya masalah ini kan masalah warisan. Lidzakari mislu hadil unsayain, bagi tiap laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Kalau ini kasus, kalau anak laki dan anak perempuan berkumpul, ya. Jadi ada seorang bapak, dia punya anak laki dan perempuan, bagaimana cara membaginya? Gampang. Laki-laki 2 bagian dari perempuan. Itu. Tapi ternyata kasus tadi ada bayi tertukar. Jadi 2 ibu melahirkan di rumah sakit. Nah, begitu diambil, kan namanya itu kan langsung diambil, bayinya dirawat oleh si perawat. Ternyata mereka bingung, ini yang mana ya bayi ini, punya siapa nih gitu kan. Dan bayinya ada 2, ada 1 laki 1 perempuan. Mereka bingung karena mungkin lupa saking banyak pasien. Akhirnya mereka lupa ini bayi siapanya. Nah, kali diputuskan oleh fatwanya ulama Azhar tadi kan disebutkan. Jadi kalau kembali kepada masalah warisan tadi, laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Dilihat dari aslinya sekarang nih, nggak usah DNA ya. Bahwa mana yang lebih banyak aslinya, berarti itu adalah laki-laki anaknya, yang sedikit itu perempuan. Luar biasa. Baiklah, wa ibrahimakumullah, kajian kita pagi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur semuanya, dan semoga berkah kita kumpul di tempat ini. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita sedang sakit atau siapa saja di antara kita, Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan hari-hari kita tambah berkah dan baik.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah